Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Gumirlang Pribagasa. Dan saya sendiri Brian Abadi Baswara. Dan buat lebih kenal dekat lagi, saya adalah perwakilan dari Prodi Seni Rupa angkatan 2018. Dan saya perwakilan dari Prodi Pendidikan Kriya 2018. Kami di sini menjadi perwakilan untuk menjelaskan materi tentang perkuliahan di perspektif mahasiswa. Untuk pertamanya, di perkuliahan di jurusan seni rupa sendiri, kita memiliki beberapa kegiatan. Terutama kegiatan itu berada di bawah organisasi, yaitu organisasi Hima Seni Rupa dan Hima Seni Kriya, yang sekarang bisa dikatakan melebur menjadi satu dan biasa disebut Hima Seruker. Lalu untuk pertamanya, kami akan menjelaskan tentang struktur apa saja yang ada di organisasi Hima Seruker. Untuk di Hima Seruker itu gabungan dari dua hima, yaitu Hima Pendidikan Seni Rupa dan Pendidikan Kriya. Kita menjadi satu seperti apa yang diomongkan sama Mas Brian tadi, tetapi di struktur tetap ada dua. Di sini saya sebagai ketua dari Pendidikan Kriya. Lalu untuk strukturnya ada sekretaris, ada Mbak Robiatul Aldawiyah. Kebetulan tidak bisa hadir saat ini karena pandemik ini, jadi berhalangan untuk hadir ke sini. Terus di bendahara ada Mbak Ayu Triastuti, itu dari angkatan 2018 juga, dan kebetulan juga berhalangan. Sementara di seni rupa ada Mas Brian ya, Dan saya sendiri untuk dipilih sebagai ketua dari Hima Seni Rupa. Dan di sekretaris ada Mbak Adinda Gabriela sebagai sekretaris, dan di bendahara sendiri ada Mbak Dewi Anggita. Untuk penjelasan lebih lanjut, untuk tugas dari struktur organisasi di Hima sendiri, seperti pada umumnya, ketua sebagai pengordinir dan sekretaris menjalankan sebagai mengolah data dan administrasi, sedangkan bendahara menjadi pengelola keuangan di organisasi ini sendiri. Lalu mungkin saya bisa mengatakan untuk Hima Seni Rupa dan Hima Kriya ini sedikit berbeda dari Hima yang lain, karena kami tidak memilih divisi untuk menjalankan organisasi ini sendiri. Yang biasanya setiap organisasi itu terstruktur memiliki divisi masing-masing seperti PSDM, Komja, dan lain sebagainya. Untuk Hima Seruker sendiri, kami lebih memilih untuk kultural. Jadi kita seperti sistemnya bergotong royong ketika kita memiliki proker atau memiliki hajat apapun itu. Yang dari situ kami kayak kurang mengenal yang disebut divisi. Tapi walaupun seperti itu, kami tetap seperti ada terjadi divisi di organisasi itu, hanya tidak terlihat. Seperti kita ya cuma ya jalan gitu ya Mas ya. Jadi kenapa kita tidak memiliki divisi? Alasan pertama ya, kita lebih memilih untuk kultural terlebih dahulu sebelum menuju ke struktural, yang mengingat kondisi juga. Ya, jadi di Hima Seruker kita lebih menggunakan sistem kerja gotong royong, tidak terpaku pada suatu divisi atau apapun itu. Jadi misal ada yang punya waktu luang, ya membantu orang yang baru punya pekerjaan saat kita punya lagi garap proker atau punya acara gitu. Di Hima Seruker
ini kita punya 2 proker utama, ada pameran maba sama DCG. Itu proker utama kita. Lalu untuk pameran maba itu lebih jelasnya seperti kalian yang besok masuk ke jurusan ini, jurusan pendidikan seni rupa dan prodi Kria juga, kalian besok bukan dituntut sih, seperti kita membuatkan sebuah acara untuk ajang kalian menunjukkan diri kalian sendiri, utamanya untuk ajang menunjukkan diri kalian sendiri, terutama di fakultas bahasa dan seni. Ya, salah satunya ini untuk mengapresiasi bagaimana kalian berkarya. Jadi kami mengadakan proker pameran maba. Pameran maba itu pameran untuk mahasiswa baru, khusus untuk mahasiswa baru. Biasanya kita selenggarakan di kampus, di galeri lama ya. Itu tujuannya untuk mengapresiasi karya-karya kalian juga sebagai kami dari kakak tingkat menyambut kalian secara kayak resminya lah, kayak misal kalau manten ini tuh resepsinya kayak gitu. Dan kita juga kita kan berkecimpung di dunia keseni rupaan, seperti ibarat tuh kayak kita tuh membuka pintu selamat datang kalian sebagai keluarga baru dari jurusan seni rupa dan Kria ini. Dari pameran maba yang untuk kalian ajang menunjukkan diri di fakultas seni dan menjadi mengapresiasi ya Mas. Tujuan lainnya ya seperti kita tuh mengenalkan kalian untuk lebih kenal lagi di mungkin kampus lain, karena biasanya ketika kita membuat proker pameran maba itu kita juga mengundang dari kampus lain. Biasanya datang ke sini itu dari UNS, jurusan pendidikan seni rupanya di sana itu biasanya kita undang untuk menghadiri acara kita itu pameran maba agar tetap terjalin relasi di situ. Lalu banyak tujuan lainnya, jadi tujuan lainnya itu yaitu gini, kita mengenalkan gimana cara membuat suatu pameran, secara struktur di pameran itu apa aja, terus teknisnya, gimana teknis buat pengolahannya lah pameran, terus sistem kurasi dan lain-lain. Nah itu sedikit demi sedikit kami dari Himas Rukar akan mengajar kalian besok buat gimana toh caranya buat pameran. Nah itu di pameran maba. Terus ada proker selanjutnya, proker tutup, bisa dibilang ini proker buat tutup tahun, jadi proker terakhir tutupannya kita. Ya itu namanya DCG, closing party, tapi tetap proker. DCG itu singkatan dari Dendang Calon Guru. Acaranya udah berjalan ke 15 terakhir kemarin di bulan Januari, itu yang ke-15. Jadi di DCG itu ada banyak rangkaian acaranya, yaitu ada pameran, ada workshop, ada bincang seni, sama ada studio visit juga, ada kita ada live musik. Live musik. Ya sebenarnya tuh di DCG itu kan acara utamanya adalah namanya Dendang Calon Guru. Dan acaranya itu sebenarnya acara dari mahasiswa seni rupa itu untuk bermusik, tapi itu tetap ada sisipan acara, bukan acara pamerannya untuk menuju ke acara Dendang Calon Guru itu sendiri. Jadi bisa dibilang acara musik di Dendang Calon Guru itu adalah acara puncak, tapi diikuti sebelumnya itu ada
pameran, ada workshop, ada studio visit, ada bincang-bincang seni. Untuk acara di bulan Januari kemarin bisa dibilang cukup sukses. Kita menjalin banyak relasi dengan kampus di beberapa kota ya di luar Jogja, bahkan ada dari Bali, ada dari Jakarta, dari Bandung, Semarang, Solo, terus ada dari yang tahun kemarinnya sebelum itu ada dari Aceh juga ada dari Padang Panjang juga. Terus buat selanjutnya kan kita udah jelasin sedikit tentang perjalanan broker kita. Iya. Jadi Selanjutnya tuh tadi kita jelasin sedikit kayak biar kalian maba itu punya gambaran, oh jadi di jurusan seni rupa itu punya ini punya organisasi. Nah, buat kalian gimana ya, lebih aktif lagi di perkuliahan, misal kalian kayak punya inisiatif buat kayak gini sebuah broker lah, buat apa, menunjang keproduktivitasan. Istilahnya seperti itu. Terus buat ngomong tentang perkuliahan ya, kalau menurut Mas Gilang sendiri itu kuliah itu bagaimana yang seharusnya dan semestinya, ya mungkin dari perspektif Mas Gilang sendiri ya. Wah, kuliah harusnya kayak gimana ya, ya gimana Mas, kalau dijelasin itu agak susah, tapi ya gini, kuliah ya hampir sama kayak sekolah biasa, cuman kita dituntut untuk lebih mandiri Dan lebih aktif ya, lebih aktif, lebih mandiri. Jadi apa yang kita butuhin itu ya itu yang harus kita cari sendiri. Jadi kalau di prodi seni kriya mungkin seni rupa juga hampir sama, dosen itu jarang kayak minta mana karyanya, mana tugasnya kok belum dikumpul, itu jarang, karena banyak dosen yang membiarkan biar kalian itu sadar sendiri bahwa kuliah dan belajar kayak gitu tanggung jawab kalian dan itu kebutuhan buat kalian sendiri, bukan buat dosen. Karena itu juga itulah karyamu. Jadi kalau kuliah tuh jangan mikir kayak asalnya buat karya yang penting dapat nilai, tapi lebih kayak gimana Mas, kayak ya nilai itu hasil akhir, yang pertama itu proses kalian gitu loh ya. Jadi kita kuliah tuh sambil ini dituntut untuk mengasah kreativitas kita. Apa ya, misal kita buat karya tuh kalau misal selesai sesuai target kita, sesuai keinginan kita, itu ada kepuasan tersendiri buat kita kalau udah menyelesaikan. Terus toh nanti karya yang udah jadi itu bisa dipajang di pameran atau bahkan bisa jadi karya yang laku dijual, kan layak pameran juga. Yang penting apa? Lebih untuk menghargai proses. Kalau kalian mau mendapatkan nilai, misal tujuan kalian nilai, ya tetap hargai proses kalian dalam pembuatan karya kalian atau tugas kalian itu. Soal kuliah itu ya, selain kuliah kan kita juga punya kegiatan tentunya di mana di jurusan kita sendiri. Mungkin ya kita nggak harus apa ya, kita nggak harus ya, kalau kita kuliah itu kita bisa memanfaatkan teman-teman kita untuk lebih produktif lagi, kayak kita membuat kegiatan yang positif, kayak semisal kita udah dapat beberapa pembelajaran di kampus lah selama 3 semester, kan kita juga udah dapat beberapa praktek, dan semisal kita itu memang benar-benar belajar di situ, kita bisa memahami teori sama prakteknya, kita bisa menyalurkan ilmu kita itu, kayak kita bikin workshop bareng-bareng sama temen, kita bikin kita misal saya dari seni rupa tuh misal prakteknya juga gitu ya, misal kita udah paham teorinya, prakteknya pun mungkin bisa dari dosen juga udah kayak istilahnya kayak oh ya udah tidak, paling enggak ini memahami, saya udah dapat nilai A gitu, murni A gitu. Mungkin kita bisa kayak menyalurkan ilmu kita tuh kayak lewat kita buat workshop bareng-bareng sama temen. Jadi kan kalau kita buat workshop bareng-bareng sama temen, kita
itu kita nggak istilahnya di luar kuliah lah. Ya toh workshop itu sangat membantu di prodi pendidikan seni rupa ataupun pendidikan kriya, karena basic di sini pun pendidikan. Jadi kalau kita lebih sering mengadakan workshop, misal output saat kita lulus kan targetnya menjadi guru seni. Nah itu kita bisa lebih bisa lebih fasih, lebih paham untuk mengajar besok, mengajar dan kita memahami karakteristik seseorang. Kita kan lebih paham dibanding jurusan lain. Maksudnya yang lain itu jurusan non pendidikan. Karena di pendidikan sendiri kan kita juga diajarkan tentang teori kependidikan. Gimana kita caranya membuat media atau kita membuat seperti kita juga mata kuliah tentang ya seperti kalau di kuliah pendidikan itu kan kita juga diajarin teori kependidikan, seperti bagaimana cara kita memahami seseorang, memahami anak. Nanti kan kita juga diajari di situ, jadi kita lebih mengerti gimana caranya memahami seseorang, bagaimana cara memberikan sesuatu ilmu ke seseorang dengan media apa, dengan teori apa, dengan model yang kayak gimana. Karena setiap orang juga memiliki kepribadian masing-masing. Terus nih Mas, ngomong-ngomong soal kuliah di jurusan seni rupa itu, kita besok sewaktu semuanya udah normal, terus udah bisa kuliah tatap muka langsung, itu kita nggak perlu pakai seragam. Yang penting pakaian kita sopan lah. Iya, pakaian kita bebas tapi sopan. Ya misal ke kampus itu pakai kemeja, kalau misal mau pakai kaos tapi kaos yang berkerah. Jangan pakai sandal, sepatu tuh nggak ditentuin buat warna, jadi bebas. Mungkin kalau kaos tuh kayak kalau nggak salah ya nih, kalau praktek boleh. Ya beberapa dosen mengizinkan, tapi lebih baik menggunakan misal double kemeja, terus dalamannya kaos, itu lebih dianjurkan. Ya kayak gitu tadi, untuk misal kita kalau udah kuliah tatap muka langsung, yang penting datang ke kampus pakaian bebas asal sopan, pakai sepatu, jangan pakai sandal, jangan lupa pakai celana pendek. Nah, dan jangan lupa lagi, untuk kondisi saat ini kita ada new normal ya Mas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Atau di depan gedung kuliah itu sekarang udah dipasang wastafel kan, udah ada. Pokoknya selamat datang buat teman-teman maba pendidikan seni rupa dan juga pendidikan kriya. Kami selaku perwakilan dari mahasiswa prodi pendidikan seni rupa dan juga seni kriya, dan juga yang mengkoordinasi di Himas Rukar, kami mengharapkan buat teman-teman besok nih aktif, jadi ikut berkecimpung di kegiatan organisasi Serukar di Himanya. Jadi semisal ada acara kayak pameran maba tadi, DCG, dan pastinya besok jadi panitia PKKMB atau makrab ataupun sikrab, itu ya kalian bisa ikut turut serta mengurus acara itu. Toh nggak ada ruginya buat kalian semisal ikut aktif di kegiatan kayak gitu, itu malah bisa pengalaman lah. Ya, nambah kenalan, nambah pengalaman. Ya, soalnya relasi di sini cukup penting. Tapi ngomong-ngomong tentang pameran, juga di jurusan kita itu juga setiap angkatan biasanya membuat pameran angkatan. Untuk yang paling sering itu yang paling sering buat pameran itu yang mungkin hashtag ketiga ya Mas, yang gagal karena bukan gagal sih, cancel gara-gara pandemi. Itu pameran dari angkatan 16. Terus
Terus yang sebelumnya itu ada pameran juga dari angkatan 18. 17 juga ada Mas. Nah, 17 juga ada. Nah, jadi tiap angkatan tuh punya nama sendiri-sendiri buat pamerannya. Nah, ya. Di angkatan 2016 kemarin ada Nyawiji Iya, Mas. Nyawiji. Terus yang di angkatan 2017 itu kemarin Raba-raba Raba-raba, dan di 18 itu Sapu di Laras Jiwo. Iya. Nah, buat kalian semua, Kalian juga oh iya. bisa setelah kalian masuk ke sini, kalian bisa berrelasi di angkatan kalian untuk membuat berkomunikasi untuk membuat pameran bersama. Tentunya jangan lupa proses kalian yang kalian utamakan. Ya benar. Buat yang 2019 itu mungkin udah ada rencana, cuman gara-gara pandemi terus banyak galeri pameran yang ditutup. Dan dari negara sendiri juga belum menganjurkan untuk membuat acara yang mengajukan sebuah kerumunan. Jadi dari angkatan 2019 juga sebenarnya pasti pengen buat pameran, cuman belum bisa karena ada pandemi. Besok yang angkatan 2020 apa ya, semangat buat kalian kuliahnya, aktif-aktif lah di organisasi, di jurusan, terutama bantuin teman-teman di jurusan bikin acara dan lain-lain. Kita aktifin lagi, Kita berproduktif Iya, bersama, kita maju produktif bersama. Lalu buat kesan-kesan terakhirnya ya Pak, harapan utama. Harapannya semoga kalian betah, Muka Iya, kalian semoga bisa kalian betah. nyaman, Iya. tapi banyak udah nyaman. Semoga adaptasi Bukan sama bisa teman-teman wah. dan kakak tingkat kalian bisa cepat. Jadi besok kalau misal udah masuk kuliah Masuk. tatap muka langsung, jangan sungkan buat buat menegur. nyapa Mas, Mbak, kayak gitu. Misal ada yang lagi kumpul, misal semuanya Bisa udah ikut normal, ngobrol langsung, bisa ikut kumpul, kenalan gitu. nimbrung, kenalan dulu, kayak gitu. Jadi kita di sini nggak ada Kita juga nggak terlalu memikirkan tentang senioritas juga. ya nggak ada senioritas di sini. Kita semua sama-sama mahasiswa, kita semua temen. Kita semua berjuang bersama. Ya. Lalu terima kasih, sekian dari saya sendiri. Ya, terima kasih. Kalau misal nanti suatu saat ada yang bilang salam budaya, kalian jawabnya lestari budaya Bu. Kalau ada yang bilang seruker, kalian harus bilang uhuy. Seperti contohnya ini, seruker, uhuy. Seperti itu. Dan ada lagi jargon yang terakhir ada suruker, doyo. Itulah jargon kita, beberapa jargon kita. Saya Bian. Dan saya Gumirlang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian yang bisa kami sampaikan. Dan maaf jika ada salah kata di sini, kami juga manusia biasa. Dan tentunya seperti kalian juga. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tetap semangat buat kalian besok kuliahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.